Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NPM 0441211027, kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai multimedia digital masa kini. Perkembangan internet di era digital sekarang sangat mempengaruhi industri media di dunia saat ini. Selain itu, perubahan media tradisional ke digital juga mempengaruhi dunia pendidikan sekarang, serta dunia hiburan lewat berbagai aplikasi. Cepatnya arus perubahan media di era digital juga menimbulkan perubahan pesat dalam peningkatan konten multimedia. Pengertian multimedia dan media. Apa itu multimedia? Multimedia dari kata multi yang artinya gabungan, sedangkan media memiliki arti suatu alat dalam menyampaikan informasi. Jadi multimedia merupakan suatu kombinasi media dari konten, informasi, hingga proses dalam membuat informasi. Contohnya suara, tulisan, gambar, video, animasi, dan grafik untuk menyampaikan informasi dan menghibur pengguna media. Lalu apa arti dari media? Media merupakan suatu alat yang digunakan untuk merepresentasikan atau melakukan suatu hal tertentu, mengirimkan medium atau bentuk komunikasi massa seperti koran, majalah, atau televisi. Media juga memiliki arti alat distribusi dan presentasi informasi, seperti tulisan, gambar, musik, suara, dan lain sebagainya. Kategori multimedia. Multimedia memiliki beberapa kategori yang terdiri dari linear dan non-linear. Suatu proyek multimedia ketika diidentifikasi tidak interaktif dan pengguna tidak memiliki kontrol lebih terhadap konten yang dipertontonkan. Contohnya sebuah film dan menonton demo. Sedangkan dikatakan proyek multimedia jika interaktif. Pengguna bisa ikut mengontrol konten media yang dipertontonkan dan pengguna memberikan kontrol navigasi. Salah satu contohnya adalah sebuah video game. Multimedia memiliki peran penting dalam dunia bisnis, mempresentasikan sales atau marketing, pendidikan, mencari informasi di internet, hiburan, film Jumanji in the Jungle, dan game Mobile Legends, rumah, program televisi, Indonesian Idol, dahsyat musik dengan mengirimkan SMS interaktif, dan lain-lain, serta tempat publik, ATM, dan CCTV. Berikut beberapa produk dari multimedia, seperti produk pengarahan, produk referensi, database referensi, produk pendidikan dan pelatihan, hiburan, dan games. Multimedia juga dapat diaplikasikan dalam industri media. Dalam industri kreatif, multimedia bisa digunakan untuk jurnalisme, untuk mengkomersialkan game online, untuk hiburan, serta seni. Aplikasi dan konvergensi multimedia. Multimedia juga bisa diaplikasikan dalam industri hiburan melalui film dan animasi. Seperti salah satunya adalah film Jumanji in the Jungle yang bisa ditonton di seluruh Indonesia melalui aplikasi live streaming berbayar. Contohnya Netflix. Jumanji dipertontonkan dengan apik lewat berbagai animasi seperti hewan-hewan yang berinteraksi dengan manusia di dalam hutan dan mempertontonkan film seperti layaknya bermain dalam video game. Pengaplikasian multimedia dalam dunia pendidikan sekarang ini juga sangat pesat. Salah satunya ada e-library yang saat ini digunakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk mencari berbagai referensi. Ketatnya persaingan industri di era digital ini tentu mempengaruhi konten multimedia. Persaingannya ketat, ini menimbulkan konvergensi media. Konvergensi media menyebabkan media sering terhubung. Salah satu contohnya adalah media Kompas. Sistem multimedia memiliki beberapa karakteristik seperti harus dikontrol oleh komputer agar penggunaan bisa melihat dan mendengar menggunakan PC sistem multimedia. Multimedia juga harus terintegrasi media berlanjut dan berkombinasi untuk presentasi informasi dan sharing. Informasi juga harus ditangani dan dipresentasikan secara digital seperti tulisan, suara, animasi, dan grafik. Pengguna juga bisa menavigasi, membuat, berinteraksi, dan berkomunikasi. Keuntungan dan kekurangan multimedia. Keuntungan yang ada dalam multimedia seperti kemudahan dalam menggunakan karena sangat efektif bagi pemula, menstimulasi panca indera, mendorong partisipasi dalam keterlibatan dan eksplorasi, meningkatkan gagasan dan informasi. Selain keuntungan, multimedia sendiri juga memiliki kekurangan seperti saat desain atau animasi yang dipertontonkan kurang menarik, akan menimbulkan kebosanan pengguna yang melihat sehingga pesan tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Seseorang yang mengalami keterbatasan seperti cacat fisik dan tuntunan komputer yang tidak memadai. Secara realita, orang saat ini memproduksi informasi. Banyak orang sekarang ini bisa membuat animasi dan grafik.
Tak hanya itu, vlogging di era digital ini juga sedang menjadi tren. Vlogging merupakan salah satu output dari multimedia berupa tulisan, suara, dan gambar. Animasi yang ditambahkan dalam pembuatan video juga akan menarik pengguna untuk menonton. Jika animasi dan video ditontonkan dengan menarik, pesan akan tersampaikan dengan jelas dan terkesan tidak membosankan untuk menonton. Oleh karena itu, di era yang digital ini, kita dapat membuat konten multimedia dengan mudah dan tidak mahal. Hanya dengan menggunakan smartphone, orang bisa membuat konten multimedia karena tersedianya berbagai aplikasi seperti video, audio, gambar, dan editing video yang bisa didownload melalui aplikasi Play Store dan App Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.